Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Nah, apa saja yang kita pelajari? Ini kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari. Dan berikut tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari akan mudah untuk kita pahami. Baik, kita lanjut ke materi. Pengertian dan sifat-sifat turunan. Nah, pengertian turunan suatu fungsi Y sama dengan Fx terhadap X didefinisikan sebagai Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx ditambah H dikurangi Fx dibagi H. Jadi, lambang untuk turunan itu adalah aksen 1. Y aksen berarti ketika fungsinya Y maka turunannya Y aksen, ketika Fx maka turunannya F aksen X. Nah, untuk sifat-sifat turunannya, jika U-nya itu adalah Gx, fungsi G, kemudian V-nya fungsi H, dan C itu suatu konstanta, maka berlaku sifat seperti ini. Ada 6 sifat yang berlaku, yang sedikit lebih panjang adalah di sifat nomor 5 dan 6. Hati-hati. Jadi untuk Y itu konstanta maka turunannya adalah 0. Ketika Y itu sama dengan C kali U, maka Y aksennya adalah C dikali U aksen. Ketika Y itu U ditambah V, maka turunannya ya U aksen ditambah V aksen. Ketika U dikurang V, maka turunannya U aksen dikurangi V aksen. Nah, hati-hati. Sifat kelima, Y sama dengan U kali V, maka Y aksen itu adalah U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Dan untuk Y sama dengan U dibagi V, maka Y aksen sama dengan U aksen dikali V dikurangi V aksen kali U dibagi V kuadrat. Nah, sekarang untuk rumus turunannya. Nah, rumus turunannya ada 5. Yang pertama, ketika Y sama dengan X, maka Y aksen itu adalah 1. Jadi turunan dari X itu 1. Nah, untuk nomor 2 ini sifatnya hampir sama dengan nomor 1. Karena ini ada K-nya. Y sama dengan KX, maka Y aksen atau turunan dari Y-nya adalah K. Nah, ketika Y sama dengan X pangkat N, maka turunannya N, pangkatnya itu maju ke depan, N, kali X pangkat N dikurangi 1. Jadi pangkatnya dikurangi 1. Turunan itu pangkatnya dikurangi 1. Nah, rumus yang keempat, Y sama dengan A dikali X pangkat N, maka Y aksen sama dengan N kali A dikali X pangkat N dikurang 1. Pangkatnya tetap dikurang 1. Nah, hati-hati untuk nomor 5 ini. Y sama dengan fungsi U X pangkat N, maka Y aksen sama dengan N pangkatnya dikali fungsinya ini tetap UX-nya. Nah, tapi pangkatnya dikurangi 1 dikali turunan dari U. Jadi U ini adalah suatu fungsi X. Nanti dicari turunannya dulu. Hati-hati untuk tanda petik 1 itu Y aksen artinya turunan pertama, dan ketika tanda petik itu 2 maka artinya turunan kedua, dan seterusnya. Karena di sini rumus itu maka hanya turunan pertama. Bagaimana kalau turunan kedua? Dilanjutkan lagi, diturunkan lagi. Baik, sekarang kita sifat dan rumusnya sudah, kita ke pembahasan latihan soal. Tentukan turunan pertama dari fungsi X sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah 5X dikurang 15. Ini penjumlahan dan pengurangan, maka penyelesaiannya adalah Fx kita tulis dulu soalnya. Ini sama dengan X pangkat 3 dan seterusnya, maka F aksen X turunannya itu kita pakai sifat yang mana? Nah, di sini kita menggunakan rumus turunan dan sifatnya. Rumus turunan yang nomor berapa? Nomor 4, yang A X pangkat N.
kemudian dikombinasikan dengan sifat nomor 1 dan 3. Nomor 1 itu Y sama dengan konstanta, 3-nya Y sama dengan U tambah V. Jadi X pangkat 3 turunannya pangkatnya maju ke depan, berarti 3 kali X-nya tetap X, pangkatnya dikurangi 1. 3 kurang 1. Dikurangi, tetap dikurangi. Pangkat 2 ini maju ke depan, berarti 2 kali, ini tetap 2. Kemudian X-nya tetap X, pangkatnya 2 dikurangi 1 juga. Ditambah, karena di sini ditambah berarti ditambah 5X, turunan dari 5X. Lihat sifat ini, turunan KX adalah K-nya, berarti turunan dari 5X adalah 5. Dikurangi 15 itu konstanta, turunan dari konstanta itu adalah 0. Jadi di sini dikurang 0. Maka 3 kali X ini berarti 3X, pangkatnya 3 kurangi 1, 2. Dikurang 2 kali 2, 4. X pangkatnya 2 kurang 1, pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis, ditambah 5. Sudah. Nah, inilah. Jadi turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 15 adalah 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 5. Baik, ke latihan soal berikutnya. Tentukan turunan pertama dari fungsi y sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 5x ditambah 6. Sama dengan yang tadi penyelesaiannya, berarti y kita tulis dulu soalnya. 3x pangkat 3 dikurang 5x ditambah 6. Maka y aksen sama dengan pangkatnya maju, berarti 3 kali 3x, tetap 3x. Pangkatnya dikurangi 1, 3 kurang 1, dikurang turunan dari 5x itu 5, ditambah turunan dari 6 itu 0, turunan dari konstanta. Maka y aksen sama dengan 3 kali 3, 9x, 3, pangkatnya 3 kurang 1, 2, dikurang 5. Nah, seperti tadi kita pakai rumus. Ini penjelasannya pakai rumus dan sifatnya. Jadi rumus turunan yang kita pakai adalah nomor 4, kombinasinya sifatnya itu. Jadi turunan pertama dari y sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 5x ditambah 6, yakni 9x kuadrat dikurang 5. Baik, kita lanjutkan. Tentukan turunan kedua. Hati-hati sekarang, turunan kedua dari fungsi itu. Penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya dari soalnya ini kita tulis dulu. Kita cari turunan pertamanya dulu, karena kita sudah paham berarti pangkatnya maju. Berarti 3x pangkat 2 itu dari mana? Pangkat 3 dikurangi 1. Ditambah pangkat ini 2 kali 5. Maka 10. X pangkatnya 2 kurang 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Kemudian turunan dari konstanta 0 tidak perlu ditulis. Inilah turunan pertamanya. Karena pertanyaannya turunan kedua, kita lanjutkan. Dari turunan pertama kita turunkan lagi. Berarti F double aksen X sama dengan 2 kali 3, ketemu 6x, pangkat 2 kurangi 1, pangkat 1 tidak perlu ditulis, ditambah turunan dari 10x, yakni 10x nya hilang. Nah, sifat dan turunannya itu ini yang kita pakai rumus dan sifatnya, karena sudah ketemu. Jadi turunan kedua dari fx dari x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang 6 adalah 6x ditambah 10. Jadi ketemu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Diketahui fungsi fx sama dengan 5x kuadrat dikurang 12. Turunan fungsi fx pada x sama dengan 3. Turunan fungsinya. Berarti yang pertama kita jawab dulu, kita cari turunannya. Ini soalnya. Kemudian f aksen x sama dengan 2 kali 5, ya, ketemu 10. X pangkatnya dikurangi 1, berarti x pangkat 1 tidak perlu ditulis. Kemudian turunan dari min 12, 0 tidak perlu ditulis. Jadi turunan dari konstanta 0, berarti ya udah anggap aja hilang. Itu f aksen x. Karena pertanyaannya turunan fx pada x sama dengan 3, maka x-nya kita substitusi. Sehingga f aksen 3 sama dengan 10, x-nya diganti 3 kali 3.
maka ketemu 3. Baik, ke soal berikutnya. Tentukan turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 6 dibagi x. Nah, dibagi x berarti ini pembagian. Kalau pembagian berarti jangan lupa penyelesaiannya. Kita misalkan dulu, pembilangnya sebagai u, penyebutnya sebagai v, berarti u-nya sama dengan x kuadrat ditambah 6, v-nya penyebutnya x. Kemudian kalau sudah ketemu, udah kita misalkan u dan v-nya, kita cari turunannya. U-nya itu berarti u aksen 2x, x pangkat 2, maju ke depan 2 kali 1, x pangkatnya dikurangi 1, 2x. Turunan dari 6 kan 0, tidak perlu ditulis, jadi u aksennya 2x. Kemudian v sama dengan x, maka v aksen sama dengan 1. Nah, karena dia y-nya bentuknya u per v, maka y aksen itu adalah u aksen kali v dikurangi v aksen kali u dibagi v kuadrat. Jadi jangan lupa selalu ditulis dulu permisalan ini, jadi nanti agar tidak terlewat ketika memasukkan ke rumus. Langsung kita ke penyelesaiannya. Ketika f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 6 dibagi x, itu merupakan sifat turunan nomor 5, maka f aksen x-nya sesuai dengan rumus ini u aksen. U aksennya apa? 2x. Kemudian v-nya x berarti 2x kali x dikurangi v aksen. V aksennya 1 dikali u-nya adalah x kuadrat ditambah 6 dibagi v kuadrat, karena v-nya x berarti x dikuadratkan. Selanjutnya tinggal dihitung 2x kali x berarti 2x kuadrat dikurangi 1 kali x kuadrat ditambah 6. Semua bilangan kali 1 berarti dia tetap x kuadrat ditambah 6. Jangan lupa masih diberi kurung karena ada tanda dikurangi agar tidak keliru tandanya. Dibagi x pangkat 2 berarti menjadi x pangkat 2. Kemudian f aksen x sama dengan, kita buka kurungnya, 2x kuadratnya tetap dikurang dalam kurung x kuadrat berarti menjadi dikurang x kuadrat, dikurang dalam kurung plus 6 berarti dikurang 6. Penyebutnya masih tetap. Sehingga f aksen x sama dengan 2x kuadrat, yang sama variabelnya kita sederhanakan. 2x kuadrat dikurangi x kuadrat, ketemu x kuadrat, dikurang 6 tetap dikurang 6, dibagi x kuadrat tetap. Sehingga turunan pertama dari f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 6 per x adalah ini, x kuadrat dikurang 6 dibagi x kuadrat. Baik, kita lanjutkan. Nah, catatan dulu, jika fungsi aljabar itu berbentuk akar, maka ubahlah terlebih dahulu menjadi pangkat. Jadi ketika soal itu nanti ada akarnya, ubah dulu menjadi pangkat untuk memudahkan menghitungnya. Misalkan akar x pangkat 3, maka diubah menjadi x pangkat 3 per 2. Kemudian akar x bisa diubah menjadi x pangkat setengah dan sebagainya. Sekarang turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 5 per x kuadrat adalah, masih bentuk pembagian. Ini bisa kita selesaikan dengan dua cara. Jadi soal itu tidak selalu hanya dengan satu cara, itu bisa berbagai cara. Jadi bebas kita memilih mana sifat atau rumus yang kita pakai. Yang penting sesuai dengan soalnya. Baik, untuk penyelesaian cara pertama, f(x) sama dengan 5 per x kuadrat. Kita ubah dulu x karena ada pernya, karena kita bisa memindahnya ke atas berarti menjadi f(x)-nya menjadi 5x pangkat negatif 2. Bagi pindah ke atas, maka pangkatnya jadi negatif. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita menggunakan sifat yang mana? Ax pangkat n, maka turunannya f aksen x-nya sama dengan pangkatnya kali koefisien depannya. Jadi negatif 2 kali 5, x pangkat negatif 2 dikurangi 1, sehingga negatif 2 kali 5 negatif 10, x-nya tetap x pangkatnya min 2 dikurang 1, hutang 2 hutang lagi 1, berarti pangkat negatif 3.
Sehingga F aksen X sama dengan negatif 10 tetap, X pangkat negatif 3 agar jadi positif maka dia pindah ke bawah sehingga menjadi negatif 10 per X pangkat. Cara keduanya, karena bentuknya U per V, kita pakai permisalan U dan V-nya. U itu pembilangnya, V-nya penyebutnya. Ketika U-nya itu sama dengan 5, maka U aksennya adalah 0, turunan dari konstanta itu 0. Ketika V-nya X kuadrat, maka turunannya pangkatnya maju ke depan, berarti 2X, pangkatnya dikurangi 1, pangkat 1 tidak perlu ditulis. Sehingga untuk cara kedua, ketika Fx sama dengan 5 per X kuadrat, maka F aksen X sama dengan U aksennya adalah 0, kali V, V-nya adalah X kuadrat, ini ada salah ketik, mohon maaf, ini harusnya X kuadrat, dikurangi V aksennya 2X, kali U-nya 5. Kemudian 0 kali X kuadrat, 0 kali X kuadrat, ini tadi X kuadrat, semua bilangan kali 0, hasilnya tetap 0, dikurangi 2X kali 5, berarti 10X, dibagi X kuadrat pangkat 2, pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan, maka menjadi X pangkat 4. Sehingga F aksen X sama dengan 0 dikurangi 10X, berarti negatif 10X. Maka hati-hati, 0 di depan itu harus selalu ditulis, karena apalagi ketika dia pengurangan, per X pangkat 4. Sebenarnya sampai ini selesai, tapi bisa kita sederhanakan. Ada variabel yang sama X-nya, maka min 10X, yang bawah kita pecah, karena ada di atas ada X-nya 1, berarti yang bawah kita pecah menjadi X pangkat 3 kali X. Ingat, perkalian itu pangkatnya dijumlahkan, X pangkat 4 berarti X pangkat 3 kali X pangkat 1, atau X pangkat 2 kali X pangkat 2. Tapi karena kita di atas itu ada X-nya pangkat 1 saja, kita pecahnya menjadi X pangkat 3 kali X. Nah, karena ada X sama, maka di sini dicoret, sehingga F aksen X sama dengan negatif 10 dibagi X pangkat 3. Nah, dengan dua cara ini, padahal caranya berbeda, tapi hasilnya sama. Jadi, cara itu bebas, yang penting sesuai dengan soalnya. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Turunan pertama dari Fx sama dengan 3 dibagi 2 akar X adalah F aksen X sama dengan, jadi turunannya itu F aksen X-nya berapa? Baik, kita tetap menggunakan cara kedua, karena ini pembagian bisa dua cara. Yang pertama, kita ubah pembagian itu menjadi perkalian. Bagaimana caranya? Fx sama dengan 3 per 2 akar X. Seperti yang tadi, catatan yang tadi, akar ubah jadi pangkat, maka menjadi 3 dibagi 2X pangkat setengah. Sehingga Fx sama dengan, kita ubah jadi perkalian, 3 per 2 tetap 3 per 2, X-nya pindah ke atas, berarti menjadi X pangkat negatif setengah. Kalau sudah, kita lanjutkan ke turunannya. Ini seperti biasa, hanya pakai rumus AX pangkat N. Maka turunannya N kali, N-nya apa? N-nya negatif setengah. Nih, negatif setengah kali A-nya 3 per 2, kita tulis 3 per 2, X tetap X, pangkatnya negatif setengah dikurangi 1, karena pangkat dikurangi 1. Sehingga F aksen X sama dengan, ini perkalian. Perkalian di sini hajar saja, atas kali atas, bawah kali bawah. Min 1 kali 3 berarti min 3 per 2 kali 2, 4. Min 3 per 4, X tetap X, negatif setengah dikurangi 1, negatif setengah dikurang 1. Hutang setengah, hutang lagi 1. Hutang berapa? Hutang 1 setengah. Diubah jadi pecahan biasa, 2 kali 1 ditambah 1. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Berarti min 3 per, penyebutnya tetap 3 per 2. Maka di sini X pangkat min 3 per 2. Itu cara menghitungnya. Selanjutnya, karena ada pangkat negatif, agar pangkatnya positif, maka dia pindah ke bawah. Ini selanjutnya berarti 3 per 4-nya tadi tetap di bawah, X-nya pindah ke bawah menjadi X pangkat 3 per
2. X pangkat 3 per 2 tadi bisa kita pecah menjadi 3 per 4 X kali X pangkat setengah. X pangkat 1 kali X pangkat setengah, itu X pangkat 3 per 2. X tetap X, sehingga F aksen X sama dengan negatif 3 per 4. X-nya tetap X, X pangkat setengah menjadi akar, sehingga ketemu itu. Jadi mecah X pangkat 3 per 2 pertemuan yang dulu sudah pernah kita bahas. Baik, kita lanjutkan. Masih soal yang tadi, tapi kita gunakan cara kedua, yakni pembagian. Berarti kita harus membuat permisalan. Kita misalkan U-nya berarti pembilangnya, berarti 3. V-nya penyebutnya 2 akar X, bisa kita tulis 2X pangkat setengah. Akar X boleh. Ini hanya untuk memudahkan mencari V aksennya. Berarti V aksennya 2X pangkat setengah. Pangkatnya maju ke depan, berarti setengah. Kali 2 tetap 2X pangkat setengah dikurangi 1, maka ketemu negatif setengah. Sehingga V aksen sama dengan setengah kali 2, 2-nya coret. 1 kali X, satunya tidak perlu ditulis, maka menjadi X pangkat min setengah. Nah, sehingga penyelesaian cara kedua, Fx sama dengan U per V, U-nya yang atas, V-nya yang bawah ini, maka F aksen X-nya, U aksennya 0, kali V, V-nya 2 akar X atau 2 kali X pangkat setengah boleh, dikurangi V aksennya X pangkat min setengah, kali U-nya 3 per V kuadrat, 2 akar X dikuadratkan. Selanjutnya F aksen X sama dengan 0 kali berapapun, hasilnya tetap 0, dikurangi X pangkat negatif setengah kali 3, berarti ya sudah 3X pangkat negatif setengah, dibagi 2 akar X dikuadratkan, 2 pangkat 2 ketemu 4 akar X kuadrat, berarti sama dengan akar dikuadratkan, akarnya hilang, berarti X, sehingga penyebutnya jadi 4X. F aksen X sama dengan 0 dikurangi 3X pangkat min setengah, ya negatif 3X pangkat min setengah per 4X tetap. F aksen X sama dengan, karena pangkat setengah di atas, agar pangkatnya jadi positif maka dia pindah ke bawah, sehingga menjadi negatif 3 per 4X-nya tadi kali X pangkat setengah. Maka F aksen X sama dengan negatif 3 dibagi 4X, X pangkat setengah coba jadi akar 4X akar X. Ketemu. Baik, kita lanjutkan. Contoh berikutnya, diketahui fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 kali X pangkat 3 dikurang 1. Maka Y aksen sama dengan, nah ini perkalian. Kalau perkalian kita pakai yang mana ya? Iya, perkalian kita pakai ini. Harus kita buat permisalan dulu, U dan V-nya, dan kita pakai sifat yang ini. Y sama dengan U kali V, maka Y aksen sama dengan U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Di sini U-nya X kuadrat ditambah 1, maka U aksennya ketemu 2X. Kemudian V sama dengan X pangkat 3 dikurang 1, maka V aksennya 3X pangkat 2 ditambah, ini harusnya dikurang 0, turunan dari min 1 min 0. Hasilnya sama, yakni 3X kuadrat. Jadi pangkatnya maju ke depan. Nah, penyelesaiannya, jadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 kali X pangkat 3 dikurang 1, yaitu U aksennya adalah 2X kali V, V-nya X pangkat 3 dikurang 1, ditambah, karena perkalian maka ditambah V aksennya 3X kuadrat kali U-nya X kuadrat ditambah 1. Nah, karena ini perkalian dua suku, maka kalikan satu per satu. 2X kali X pangkat 3, maka di sini ketemu 2X pangkat 4. 2X kali min 1, maka ketemu min 2X. Di sini ditambah. Nah, ini diberi kurung dulu yang belakang untuk jaga-jaga seandainya
dia pembagian kan dikurangi, karena bisa merubah hasil, maka sebaiknya diberi kurung dulu yang belakang. 3x kuadrat kali x kuadrat ketemu 3x pangkat 4. 3x kuadrat kali 1 tetap 3x kuadrat. Selanjutnya, baris selanjutnya kita buka kurungnya. 2x pangkat 4 dikurangi 2x nya tetap, ditambah 3x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat. Selanjutnya yang variabelnya sama kita dekatkan, sehingga y aksen sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 4. Ini kita dekatkan. Kemudian di sini plus 3x kuadrat tetap, min 2. Maaf, yang ada kuadrat pangkatnya lebih tinggi kita tulis terlebih dahulu, plus 3x kuadrat, kemudian dikurang 2x. Jadi pangkatnya menurun. Sehingga yang bisa kita sederhanakan yang variabelnya sama, 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 4 ketemu 5x pangkat 4. 3x kuadratnya nggak ada temannya, berarti dia tetap 3x kuadrat dikurangi 2x. Sehingga turunan dari y tadi adalah ini, ketemu 5x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dikurang 2x. Baik, kita lanjutkan. Turunan pertama dari fungsi f yang ditentukan oleh fx sama dengan 2 dikurang 3x pangkat 5/3 adalah 2 dikurang 3x pangkat 5/3. Berarti dia, berarti dia pakai yang ini. Kita misalkan y ux pangkat n, sehingga y aksennya sama dengan n kali ux itu pangkatnya dikurangi 1 dikali u aksen. Jadi dari fungsinya itu diturunkan. Sehingga kita buat permisalan, u itu sama dengan ux itu sama, fx sama dengan ini, berarti u-nya yang dalam kurung, berarti 2 min 3x. Kita cari turunannya. Turunan dari 2 itu 0 dikurang turunan dari 3x, 3 turunan dari kx kan k. Sehingga u aksen sama dengan 0 dikurangi 3 berarti negatif 3. N-nya yang mana? N-nya pangkatnya, berarti N-nya 5/3. Nah, kemudian untuk cara menghitung pengurangan pangkatnya nanti, pangkatnya kan dikurangi 1. Di sini pangkatnya 5/3, berarti 5/3 dikurangi 1 itu samakan penyebutnya menjadi per 3. 5/3, 5-nya tetap dikurangi 1 itu menjadi 3/3. Sehingga 5 dikurangi 3 itu 2, 2/3. Penyebutnya tetap. Ini untuk penjabarannya. Dan sekarang ke penyelesaiannya. Fx sama dengan ini, maka f aksen sama dengan n, n-nya 5/3 kali u-nya tadi yang di dalam kurung tetap, pangkat n-1, jadi pangkatnya dikurangi 1 dikali u aksen, berarti turunannya ini tadi, berarti di sini dikali negatif 3. Sehingga f aksen x sama dengan perkalian yang berupa konstanta kita jadikan 1, 5/3 kali negatif 3. Nah, yang di dalam kurung ini tetap, 5/3 dikurang 1, caranya tadi yang ini sudah kita cari, sehingga pangkatnya 2/3. 5/3 dikali negatif 3, karena ada 3-nya, sama-sama 3-nya dicoret, tapi hati-hati ada negatifnya, maka di sini tinggal negatif 5, yang di dalam kurung tetap. Sehingga f aksen x sama dengan ini deh, sudah ketemu. Jadi turunan pertama dari 2 dikurang 3x pangkat 5/3 adalah negatif 5 kali 2 dikurang 3x pangkat 2/3. Jadi kalau perkalian yang seperti ini, karena di sini di dalam kurung ini ada pangkatnya, jadi tidak bisa kita kalikan satu persatu. Jadi berhenti sampai di sini. Jadi negatif 5-nya tetap. Nah, selanjutnya yang sedikit lebih panjang, ketika diketahui fx sama dengan itu, x kuadrat ditambah 3 dibagi 2x tambah 1. F aksen itu turunan pertamanya. Pertanyaannya, f0 ditambah 2 kali f aksen 0. Hati-hati di situ f0. Kalau f0 berarti kita tidak mencari turunannya, berarti kita perlu apa yang pertama kita cari? f0-nya dulu. Kalau f0 fungsi 0, x-nya 0, maka tinggal substitusi. X-nya diganti 0, berarti 0 kuadrat ditambah 3 per 2 kali 0 ditambah 1. 0 kuadrat tetap 0 ditambah 3 per 2 kali 0 tetap 0 plus 1. 0 tambah 3, 3.
dibagi 1 hasilnya 3 itu F0-nya kita ketemu. Nah, kalau sudah ketemu berarti kita cari turunannya dulu. Nah, Fx sama dengan X kuadrat ditambah 3 per 2X tambah 1. Maka ini karena pakai pembagian seperti yang sebelumnya, berarti kita buat pakai U per V. Ketika Y sama dengan U per V, Y aksennya U aksen kali V dikurangi V aksen kali U. U-nya pembilangnya, V-nya penyebutnya. Kalau U-nya sudah ketemu, cari U aksennya. Kalau V-nya sudah ketemu, cari V aksennya. Kalau sudah ini, baru kita ke penyelesaian. Sehingga F aksen sama dengan U aksen. U aksennya 2X, berarti di sini tulis 2X. Kemudian kali U aksen kali V, V-nya tetap 2X tambah 1 dikurangi V aksen. V aksennya ini 2, berarti V aksennya di sini 2 kali U, U-nya berarti ini tadi. Kali ini. Per V kuadrat, V itu yang bawah, 2X tambah 1 berarti 2X tambah 1 dikuadratkan. Sehingga F aksen X sama dengan seperti tadi perkalian itu kalikan 1 per 1 sehingga ketemu 4X kuadrat ditambah 2X dikurangi yang belakang 2 kali X kuadrat 2X kuadrat 2 kali plus 3 plus 6. Nah, ini karena pengurangan hati-hati harus diberi kurung, penyebutnya tetap 2X tambah 1 dikuadratkan sehingga sama dengan F aksen X nya kita buka kurungnya 4X kuadrat tambah 2X nya tetap dikurang dalam kurung 2X kuadrat berarti menjadi min 2X kuadrat dikurang dalam kurung plus 6 berarti menjadi min 6. Penyebutnya masih tetap sehingga F aksen X sama dengan mana yang variabelnya sama? Oh, ini 4X kuadrat dikurang 2X kuadrat. Berapa 4 kurangi 2? Oh iya, berarti dia 2X kuadrat kemudian ditambah ini 2X nya tetap 2X plus 6 yang paling belakang min 6 tetap min 6. Untuk penyebutnya tetap setelah ketemu F aksen X nya maka kita cari F aksen 0 karena kita mencari F aksen 0 sehingga dari F aksen X ini tadi ini yang sudah kita ketemu ini X nya kita ganti 0 2 kali 0 kuadrat tambah 2 kali 0 dikurang 6 dibagi 2 kali 0 tambah 1 dipangkat 2 2 kali 0 kuadrat tetap 0 2 kali 0 di sini 0 min 6 tetap min 6. Untuk penyebutnya 2 kali 0 kalikan dulu. Oh 0 ditambah 1 dia berarti 1 kuadrat. Yang atas 0 tambah 0 dikurang 6 ketemu min 6 dibagi 1 sama dengan negatif 6 sehingga F aksen 0 nya sudah ketemu. Nah jadi F0 ditambah 2 kali F aksen 0 sama dengan F0 nya tadi ini berarti 3 ditambah 2 kali F aksen 0 nya ini 2 kali min 6 2 kali min 6 kalikan dulu berarti negatif 12 negatif 12 ditambah 3 hutang 12 dibayar 3 maka negatif 9. Baik, kita lanjutkan. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan itu. Nah, ini perkalian tapi perkaliannya ada pangkatnya. Maka kita tetap yang namanya perkalian, kita harus nyari U dan V-nya. Di sini U-nya berarti yang depan X dikurang 1 pangkat 2. Kemudian untuk mencari U aksennya, bagaimana U aksennya? Berarti kita pakai yang sifat UX pangkat N. Jadi ini pangkatnya maju ke depan, berarti 2 kali, pokoknya kalau ada dalam kurung itu berarti dia lebih panjang sedikit. Dalam kurungnya tetap, pangkatnya dikurangi 1, 2 kurang 1 dikali turunan dari di dalam kurung, turunan dari X dikurang 1. Turunan dari X itu 1 turunan dari 1, 0, maka dia turunannya adalah 1. Jadi 2 kali X dikurang 1 pangkat 2 dikurang 1 kali 1. Sehingga U aksen sama dengan 2 kali 1-nya tetap 2, X dikurang 1, 2 kurang 1, 1, sehingga pangkat 1 tidak perlu ditulis. U aksennya boleh ini 2 kali X dikurang 1 atau ketika kita buka kurungnya kalikan 1, 1, 2 kali X itu 2X, kemudian 2 kali min 1 itu min 2. Hati-hati ketika membuka kurung sering
terlewat yang belakang. Jadi 2 kali X-nya sudah benar 2X, belakangnya tetap. Jadi hati-hati, belakangnya juga dikalikan. Ini sudah ketemu U aksennya. Sekarang untuk V-nya. V-nya berarti yang belakang, X ditambah 1, sehingga V aksennya sama dengan turunan dari X itu 1, turunan 1 itu 0. 1 tambah 0, 1. Oke, U dan V, U aksen dan V aksen sudah ketemu. Sehingga ketika Fx itu kita U kali V, maka rumus yang kita pakai F aksen X-nya sama dengan U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Sehingga kita ke penyelesaiannya. V Fx sama dengan ini, maka F aksen X sama dengan U aksen. U aksen 2X dikurang 2 ini U aksennya kali V. V-nya X ditambah 1 ditambah, hati-hati ditambah, kalau bagi dikurang, kalau kali ditambah V aksen. V aksennya ini 1, berarti di sini 1 kali U. U-nya ini. Nih U-nya, sehingga U-nya X dikurang 1 kuadrat. Kalau sudah, baris selanjutnya, karena ini perkalian seperti ini, kalikan 1 per 1 nih. Hati-hati. Sehingga 2X kali X ketemu 2X kuadrat, 2X kali 1 plus 2X, min 2 kali X, min 2X, min 2 kali plus 1, min 2. Ditambah 1 kali, nah karena ini ada 1 kali, satunya perkalian dengan 1, satunya tidak perlu ditulis. X dikurang 1 kuadrat, bagaimana? X dikurang 1 kuadrat, silahkan dijabarkan. X dikurang 1 dikali X dikurang 1, sehingga ketemu X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Baris selanjutnya ini kita membuka kurungnya. 2X kuadrat ditambah 2X. Yang depan tetap, yang belakang hanya kita buka kurungnya. Karena di sini plus, maka ketika dibuka kurungnya tandanya tetap. Kemudian yang kita sederhanakan, baris selanjutnya, yang variabelnya sama, berarti 2X kuadrat ada temannya enggak? Oh iya, ada ini. Sehingga 2X kuadrat tambah X kuadrat ketemu 3X kuadrat, kemudian di sini 2X dikurangi 2X. Di sini habis. Ada lagi yang ada X-nya. Oh ini. Min 2X. Enggak ada temannya, berarti dia sendiri. Min 2X. Sekarang yang konstanta. Oh, di sini ada min 2 ditambah 1. Hutang 2 dibayar 1, maka hutangnya tinggal 1, jadi min 1. Sehingga ketemu turunannya itu tadi. Nah, sekian yang kita bahas hari ini, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan selalu, rajinlah beribadah, hormati dan bahagiakan orang tua kita selalu, dan salam sehat, bahagia, berkah selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.